Pemirsa, polisi menetapkan 2 tersangka kasus pengeroyokan terhadap 4 remaja yang terjadi beberapa waktu lalu di Jalan Temanggung Tilung 1, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kedua tersangka yang ditetapkan dalam kasus tersebut berinisial FM berusia 17 tahun dan SN berusia 18 tahun yang ditangkap di lokasi terpisah. Dari tangan tersangka, petugas menyita sejumlah barang bukti yang dipergunakan antara lain tong sampah warna merah, sebilah parang, pot tanaman yang masih ada tanah, dan tanaman hidup. Penetapan tersangka ini berdasarkan fakta-fakta pemeriksaan dan pengakuan dari tersangka. Dari keterangan kedua tersangka berdasarkan rekaman CCTV beberapa waktu lalu yang sempat viral di media sosial hingga mengejutkan warga kota Palangkaraya. Aksi pengeroyokan tersebut bermula ketika tersangka FM mendapat informasi salah seorang rekannya diserang menggunakan sebilah celurit. Sontak FM yang kesehariannya bekerja sebagai buruh bangunan tersebut sekaligus merupakan aktor utama dalam rekaman tersebut mengajak rekan-rekannya termasuk tersangka SU dan sambil membawa sebilah parang. Saat berada di Temanggung Tilung 1, tersangka FM mendapati sejumlah remaja sedang duduk nongkrong di depan sebuah toko. Kemudian, secara tiba-tiba, para tersangka langsung melakukan penyerangan terhadap para remaja masing-masing berinisial MD, JK, RS, AN yang keempatnya masih di bawah umur. Sementara beberapa rekan dari tersangka lainnya menunggu di sekitar jalan. Para sudah membuat laporan, polisi sehari setelahnya, tanggal 29 Mei 2024, kami mengamankan yang diduga melakukan kekerasan terhadap anak. Ada 2 orang yang kita sidik. Yang satu anak yang berhadapan dengan hukum, inisialnya FM, berusia 17 tahun. FM inilah yang membawa senjata tajam ini. Kemudian FM inilah yang mengajak rekan-rekannya yang lain untuk mencari orang yang diduga infonya ada mengejar kawannya menggunakan celurit. Sehingga atas dasar kesetia kawanan dari mereka, sehingga RJ, si saudara anak berhadapan dengan hukum FM ini, mengajak kawan-kawannya untuk ke daerah Tilung 1 dan mendapatkan sejumlah atau 4 orang korban anak-anak di sana. Kemudian menanyakan, para korban tidak tahu, tapi karena emosi tidak menemukan atau curiga terhadap anak-anak tersebut, sehingga ABH FM ini melakukan kekerasan terhadap 4 orang anak yang berada di TKP tersebut. Sesuai dengan sistem peradilan anak FM, dijerat pasal 170 ayat 1 dan pasal 80 Undang-Undang RI nomor 23 tentang dengan perlindungan anak dan ancaman hukuman 7 tahun penjara, sehingga wajib melapor hingga berkas P21 dilimpahkan ke kejaksaan. Sementara tersangka SN dijerat dengan pasal 2 Undang-Undang Darurat RI nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman kurungan 10 tahun penjara. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Harijal Fadli, Dayak TV mengabarkan.